Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas dari ajang eSport World Cup 2025 yang sedang berlangsung. Yes, teman-teman, gue akan bahas dari babak group stage di mana lower bracket, siapa yang akan lolos untuk menemani para juara grup ya. Jadi ada 4 grup di eSport World Cup ini, masing-masing dari grup itu akan lolos 2 orang ke babak quarter final. Nah, kita akan bahas dari grup A antara Jan Nepomniachtchi kembali ketemu dengan Andre Esipenko. Nah, ini menurut gue game yang sangat bagus ya, game terbaik tadi malam yang gue sharein live juga. Jadi ada pelajaran yang sangat menarik dan ada brilliant move di game ini. Jangan lupa like dulu, share dulu, dan subscribe dulu teman-teman. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif kalau lu mau jago main catur. Jangan lupa juga gabung ke pelatihan online gue, RL Chess Academy. Silakan follow sosmed gue yang lain. Langsung aja kita bahas gamenya. Nepo atau Jan Nepomniachtchi, panggilannya seperti itu. Mulai dengan langkah E4, ini 10 menit ya. Kemudian E5. Kemudian kuda ke petak F3, kuda ke petak C6. Putih bishop ke petak B5, hitam A6. Putih bishop ke petak A4, hitam kuda F6. Yes, Ruy Lopez. Hitam menjawab dengan Morphy Defense atau Columbus Variation. Putih lanjutkan dengan rokade, pion dikasih. Andrei Sipenko mainkan langkah B5. Putih mundur bishop ke petak B3, hitam bishop C5. Putih C3, masih kasih pion, hitam D6. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih yang akan terjadi kalau pion dimakan, maka putih akan D4 guys. Kalau dimakan lagi, maka membuka ancaman pin dari benteng di petak E1, bahaya teman-teman. Sementara kalau begini, bishop E7 bakal ada D5, kuda 5, dan bishop C2. Kuda mundur ke petak F6 bakal dilanjuti dengan benteng E1. Oke, masih bisa rokade. Tapi putih kemudian queen ke petak D4. Ya, ini dianggap unggul buat putih. Kenapa? Karena pergerakan perwira putih lebih baik, teman-teman. Ya, kalau dilanjutin lagi bishop B7, masih ada queen ke petak H4 seperti ini. Ya, lihat evolution barnya unggul ya. Ini bakal ada ancaman ke petak H7. Nah, karena Grandmaster udah tahu itu ya teman-teman, maka dia nggak mau. Dia mainin langkah D6 dan putih D4. Kemudian hitam bishop ke petak B6, putih dobrak dengan langkah A4. Yes, ganggu lewat jalur A. Kalau dimakan pin nih. Ya, hitam geser benteng. Kemudian putih makan lagi. Dan kemudian putih queen D3. Jaga sambil ngancam. Hitam bishop ke petak D7. Jelas pion racun ya, kalau dimakan ada discover attack. Putih kuda ke petak A3, hitam H6. Nah, ini menarik. Hitam kasih pion. Ya, tujuannya apa? Memang dikasih guys. Ya, kalau misalkan dia nggak mau kasih, sebenarnya juga bisa ya. Ya, kenapa nggak dorong B4 aja? Kalau dorong B4 nanti kudanya makin enak di sini. Ya, jadi memang dikasih tuh. H6 kemudian makan, kemudian rokade H3. Kemudian makan pion D4, dimakan lagi dengan kuda B. Pertukaran terjadi kembali, gajah makan kuda, dimakan balik dengan pion. Dan kemudian hitam dapatkan pion di petak E4. Kalau dimakan putih, maka dia dapat bishop di petak B3. Ada langkah brilian di sini. Putih mainin bishop F7. Boom. Ya, briliannya kenapa? Ya karena kalau langsung makan kan nggak dapat keuntungan. Ini makan dulu dapat keuntungan, guys. Makan, queen makan E4. Kuda ke petak B4, putih rook ke petak A3. Hitam queen ke petak F6, putih dorong D5. Hitam kemudian menawarkan pertukaran queen ke petak F5. Langkah ke-21, putih menolak, queen ke petak C4. Hitam kuda makan pion D5. Ya, sambil jaga pion di petak C7. Kemudian putih benteng ke petak D1. Hitam C6. Putih nggak bisa main kuda D4 coy, karena petak F2-nya bakal kena. Putih mainin langkah benteng E1. Nah, kemudian hitam benteng B ke petak F8. Yes. Serem banget ya ancamannya. Putih benteng E2. Hitam queen ke petak G6. Ancam pion ini. Putih kuda H4, hitam queen ke petak H5. Putih mainin langkah salah, benteng ke petak G3. Hitam kuda ke petak B6, bener nih. Karena dia ngancem queen yang jaga benteng dan jaga kuda. Putih queen ke petak E4. Blunder. Hitam dorong D5, bener. Ngancem queennya terus. Akhirnya queen harus melepas bentengnya dengan queen D4.
Di sini putih sangat tricky ya. Yane Pomniachi kasih benteng, tapi ada ancaman bishop makan H6. Bergejolaklah jantung dari Andrei Esipenko yang usianya lebih muda. Ya, akhirnya disinilah penentuannya guys. Jadi hitam gak berani, hitam lebih pilih langkah C5. Keadaan berbalik dan putih menemukan langkah yang tepat, benteng E5. Ancam queennya. Dia makan queen, dia makan queen juga. Ya, nggak rugi apa-apa putih. Oke, masih bisa benteng F2. Tapi bahaya ada gajah ke petak H6. Raja yang main ke petak H7. Ya, hitam merasa ini aman coy. Coba lu temukan langkah brilian putih di sini. Gila coy, ada langkah benteng makan H6. Sorry, ada gajah makan H6. Boom. Brilliant move. Kalau nggak dimakan bahaya, ancaman discover checknya. Ya, kalau dimakan, lanjutannya benteng G6. Inilah yang terjadi di game ini. Ancaman skakmat. Hitam benteng G7. Kemudian putih ngambil kuda dulu. Inilah cerdiknya ancaman benteng G6 ini. Raja ke petak G8 mundur. Putih benteng B makan pion H6. Hitam benteng F4. Putih ngambil pion D5. Dicukur abis pionnya hitam. Hitam gak mau kehabisan ide. Dia makan pion H3. Putih nutup ancaman pin dengan kuda G6. Hitam benteng ke petak F6. Putih di sini mainin langkah kuda ke petak E7. Ya, banyak pilihan menang ya. Menurut analisa gua aja ini benteng D8 udah menang. Nih yang gue jelasin tadi malam. Begini tuh udah menang. Ya, dapat benteng ngejaga pion ini. Ya, tapi putih mainin langkah kuda E7, kemudian raja ke petak F7, benteng H3, raja E7, dan hitam menyerah di langkah ke-39. 3 pion sob, gimana coba nggak mau nyerah? Dan ini tidak ada tambahan waktu. Nah, kerennya tuh di situ sob, ada 2 langkah brilian. Nah, tapi sebenarnya hitam bisa unggul nggak sih? Bisa dong. Pada posisi ini, kalau lu berani nggak seandainya lu jadi Andrei Sipenko guys? Ya, kadang-kadang kita terlalu takut duluan ya dan gak berani ngambil resiko seperti ini. Ini padahal aman guys. Kalau dimakan, hitam masih bisa skak, raja ke petak H2 dan kemudian queen ke petak E7. Yes, walaupun ada kuda ke petak G6, tapi menteri ke petak F6 semuanya baik-baik aja buat hitam. Ya, kalaupun dia bisa ngambil kuda di petak B6, makan aja, nggak masalah guys. Ya, apabila makan benteng, karena skak nggak ada untungnya, discover check, maka dimakan lagi, selesai. Jadi balik lagi ke rumus, Grandmaster Super juga seorang manusia. Ya, tepat sekali. Nah, itulah seperti dalam foto ini guys, baca quotesnya. Kita harus latihan setiap hari supaya kita otaknya makin bagus dan kita makin lihai bermain catur. Kemenangan yang krusial ini bikin Yane Pomniachi akhirnya lolos ke babak quarter final guys. Siapa yang akan dihadapi? Dia akan melawan pecatur lainnya. Nih. Mana dia? Nah, playoff. Yane Pomniachi kan bertemu dengan Arjun Erigaisi guys. Ya, sementara ini yang lainnya. Apakah langkah Yane Pomniachi akan semakin jauh? Jangan lupa nonton kontennya live-nya di YouTube RL Chess jam 7 malam. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu nanti malam guys. Kasih komentar terbaik kalian.